Berikan kepada kami hati-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya kami juga boleh mewujudkan apa yang menjadi iman kami. Tuhan, sebelum Kau memberikan hati, sebelum Kau membentuk kami mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh mengisi hati kami, membentuk kehidupan kami, dan sungguh menjadi makanan rohani yang memberikan kekuatan. Jangan biarkan ya Tuhan, setiap kali firman diberitakan itu berlalu begitu saja. Tetapi biarlah firman itu menjadi cadangan, menjadi tumpukan kekuatan. Ketika kami membutuhkannya, ketika kami lemah, kami mengambil dari tumpukan, dari cadangan itu, dari bank rohani kami. Sehingga kami tidak goyah, tetapi kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, sertai kami dan sertai hamba-Mu yang menyampaikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bolehkah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu kasih tos kanan kiri depan belakang. Ya. Sungguh indah kita hidup bersama-sama di dalam keluarga gereja ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul kemanusiaan yang adil dan altruis. Yang diambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya menampilkan sebuah gambar atau pemandangan yang kita kenal dengan baik. Yaitu sebuah grup kabar daripada WA Jemaat. Bapak Ibu, di dalam pengalaman kehidupan saya pernah kemudian di dalam grup itu satu sore muncul sebuah kabar. Bahwa di dalam lingkungan atau di dalam sebuah komunitas di dalam grup itu ada seorang ibu yang baru saja kehilangan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan tetapi anaknya juga masuk rumah sakit
Dan biaya perawatannya juga belum jelas dari mana. Yang menariknya dalam 15 menit saja kurang lebih muncul setidaknya 40 balasan. Yang kira-kira kalau boleh disimpulkan berbunyi demikian. Turut prihatin ya Bu, yang kuat ya Bu, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi yang menariknya kemudian adalah ketika kemudian komentar-komentar dan kemudian icon-icon itu bermunculan, icon doa dan seterusnya, itu hanya berlaku kurang lebih 30 hingga 45 menit saja. Lalu kemudian kurang lebih 2-3 jam berikutnya, grup itu kembali sunyi. Dan kemudian beberapa jam sesudahnya grup itu menjadi ramai kembali. Tetapi kali ini bukan membahas mengenai bagaimana kabar ibu itu dan bagaimana bantuan itu disampaikan, tetapi menjadi riuh karena ada percakapan-percakapan tentang arisan Bapak Ibu. Tentang arisan, makan di mana dan seterusnya. Dan saya percaya malam itu di rumah kontrakan ibu tadi, yang tadi pertama WA, 40, kurang lebih 40 ucapan itu tidak bisa dimasak. Atau kalau boleh saya katakan tidak berdampak apapun. Saudara, saya tidak sedang menyindir grup WhatsApp yang ada di dalam handphone kita. Saya sedang mengatakan bahwa pemandangan seperti ini bukanlah barang baru. Hampir 2000 tahun yang lalu, Rasul Yakobus, seorang pemimpin jemaat Yerusalem, sudah melihat pemandangan yang sama di dalam jemaat-jemaat yang ia gembalakan. Bahkan kalimatnya kalau boleh disandingkan barangkali mirip dengan kalimat WhatsApp tadi. Yakobus 2 ayat 15-16 mengatakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Barangkali ini adalah sebuah pesan yang kuat dari Yakobus kepada jemaatnya yang mungkin mirip dengan apa yang saya alami di dalam grup WhatsApp tadi. Saudara, kalau kemudian kita punya saudara dan saudari yang kemudian kita cuma mengatakan, waduh selamat, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan besertamu, kami akan mendoakanmu, tetapi tidak pernah memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saudara, konteks daripada surat Yakobus, jemaat yang digembalakan oleh Yakobus adalah jemaat yang kebanyakan orang miskin atau tidak mampu. Kalau kita memperhatikan di pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, jemaat-jemaat itu seringkali diseret oleh orang kaya ke pengadilan. Dan bahkan upahnya ditahan oleh tuan tanah. Di tengah-tengah konteks jemaat yang demikian, Yakobus menuliskan surat ini. Karena apa? Di dalam jemaat yang sama ada jemaat-jemaat yang miskin, tetapi juga ada jemaat-jemaat yang kaya. Dan di dalam gereja itu ada jurang pemisah yang sangat besar. Orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kemampuan atau kaya, itu memandang rendah orang-orang yang kekurangan. Dan di dalam jemaat sendiri ada beberapa penilik yang kata penafsir juga mereka milih kasih. Mereka pilih-pilih jemaat yang mana yang kemudian dilayani dengan baik. Seringkali orang-orang yang berjari emas dan yang berpakaian indah itu dilayani dengan baik. Tetapi yang berpakaian buruk ditaruh di pojokan. Saudara, tema kita berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan altruis. Tentu bukan sebuah tema atau kalimat yang sukar. Tetapi tema ini muncul karena pergumulan yang dihadapi oleh Yakobus kepada jemaat-jemaatnya. Di tengah-tengah kondisi mereka mengaku beriman percaya kepada Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya. Maka berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan altruis, ada baiknya kita mengerti apa itu adil dan altruis. Adil adalah
memperlakukan setiap orang tanpa memandang muka dan memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Sementara altruis artinya kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain, kasih yang bersedia rugi. Ini adalah sebuah lawan kata daripada egois. Nah, di bagian yang kita baca ini, Yakobus jelas-jelas menegur jemaatnya. Kalau kamu punya iman, iman itu tidak berbicara atau tidak tumbuh di ruang hampa. Iman itu harus diwujud nyatakan melalui perbuatan. Justru ketika iman itu tidak dinyatakan lewat perbuatan, iman itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Atau kalau pakai bahasa Yakobus, iman itu adalah iman yang mati. Maka pertanyaannya bagi kita pagi hari ini bukan cukup banyakkah perbuatan baik saya atau seberapa besar iman saya, melainkan pertanyaan pentingnya adalah masihkah hidup iman saya ini? Iman saya ini masih hidup nggak atau iman saya ini sudah mati? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yakobus menolong kita untuk kita boleh merefleksi diri, untuk kita boleh memperbaiki diri dengan memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, saudara, Yakobus ingin mengatakan bahwa perhatian dan doa saja tidak meringankan beban orang lain. Perhatian dan doa saja tidak meringankan beban orang lain. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini, Yakobus memilih kalimat ini dengan sangat teliti. Dia tidak mengatakan jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Tetapi yang dibedah oleh Yakobus adalah klaim, pengakuan, omongan. Dan kita semua juga tahu mengaku memiliki sesuatu tidak sama dengan memilikinya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, saya perlu menjelaskan ini secara singkat supaya kita tidak salah maksud, saudara. Luther di zaman yang lampau itu bahkan mengatakan bahwa dia pernah punya rencana untuk menghapus surat Yakobus ini dari Alkitab. Mengapa? Karena surat Yakobus ini dirasa bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kalau Paulus itu berkata karena iman kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu ada pemberian Allah. Sementara Yakobus ini ngomong iman dan perbuatan yang kemudian membuat kamu berkenan kepada Allah. Saudara, Luther juga pernah mengalami dilema yang demikian. Tetapi di dalam dilema itu kalau kemudian kita perhatikan baik-baik, Yakobus menulis ini bukan untuk mengontraskan atau melawankan dirinya dengan Paulus. Sejak awal mula, sejak dari perjanjian lama, jelas Yakobus juga tahu bahwa setiap orang itu dibenarkan oleh iman. Tetapi dalam konteks jemaat yang kemudian percaya bahwa mereka selamat oleh iman dan kemudian tidak melakukan apa-apa, disinilah kemudian Yakobus itu menuliskan suratnya. Di dalam konteks bahwa iman itu harus menghasilkan perbuatan. Iman itu tidak mungkin berdiri sendiri. Memang iman itu bukan diperoleh dari perbuatan. Iman itu diberikan oleh Allah, anugerah Allah. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan menyatakan iman itu melalui perbuatan. Maka kemudian keduanya berbarengan. Maka kalau keduanya nggak berbarengan, di dalam konteks ini Yakobus mengatakan dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Karena iman dan perbuatan itu adalah bersamaan. Dua-duanya jalan bareng. Dan ini dilanjutkan Yakobus 2 ayat 17, demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kalau kemudian kita tarik lagi ke
ayat sebelumnya 14, 15, dan 16, saudara, dia menekankan dengan jelas kepada jemaatnya. Kalau kemudian kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan itu akan menyatakan imannya melalui perbuatan-perbuatan itu. Saudara, di ayat yang ke-16 khususnya, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saudara, ini tentu lebih keras lagi kalau kemudian kita perhatikan. Yakobus mungkin menegur, sekaligus juga mungkin mengejek daripada jemaat. Iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Saudara, jangan salah sangka juga kalau Yakobus ini bukan orang yang beriman tetapi menekankan kepada perbuatan. Kalau kemudian kita melihat pasal yang kelima, dia adalah orang yang menulis doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa? Yakobus ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman tetapi juga menekankan buah dari iman itu, yaitu perbuatan. Menurut tradisi Bapak Ibu, Yakobus ini dijuluki lutut unta karena lututnya menebal karena sering berdoa dan menunjukkan imannya kepada jemaat-jemaat. Saudara, orang yang beriman, orang yang berdoa, raksasa-raksasa iman dan doa ini kalau boleh saya sebut, justru menuliskan ayat ini. Kenapa ayat ini begitu penting? Saya pikir memang kenyataan hidupnya demikian. Saudara, banyak persoalan di sekitar kita yang tidak bisa selesai hanya dengan perhatian dan doa. Saudara, kalau Anda kemudian listriknya mati, lalu kemudian belum beli token, lalu kemudian Anda lapor ke PLN, Pak, listrik saya mati, boleh nggak saya bayar dengan doa dan puasa? Saya rasa kok ya enggak bisa ya. Kita ya juga perlu bayar itu pakai uang. Doa dan puasa itu penting, sangat penting. Tetapi ada satu hal juga yang penting, yaitu menghidupi dan melakukan apa yang kita doakan dan apa yang kita puasakan itu. Saudara, di dalam pengalaman saya sebagai orang tua, saya pernah mengalami yang namanya anak itu sakit gitu ya. Saya ingat sekali waktu anak saya kemudian sakit demam tinggi begitu. Lalu kemudian di tengah-tengah demam tinggi itu saya mendoakan dia. Nah, setelah mendoakan dia terus kemudian menguleni dengan minyak, kasih obat generik dan seterusnya. Tapi kemudian waktu jam berlalu hingga pagi-pagi subuh gitu ya, sakitnya enggak tambah sembuh saudara, tetapi malah semakin parah. Dan di tengah-tengah parah itu kemudian dia bangunin saya begitu. Pi, bangun Pi, aku kok enggak kuat, aku kepingin muntah gitu. Lalu kemudian saya bangun, terus kemudian saya bawa ke kamar mandi, terus kemudian dia juga bilang hidung saya juga buntu. Langsung saya sedot saudara. Dan kemudian waktu ke kamar, balik ke kamar, kemudian mulai oleng. Kemudian saya langsung gotong itu saya bawa ke dokter dan kemudian periksa begitu ya di rumah sakit karena pagi dini hari. Saudara, nggak mungkin kan kemudian saya sebagai seorang ayah ketika anak saya sakitnya makin parah, lalu saya bilang begini, gak apa-apa nak, Tuhan beserta dengan kamu, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan, maka sakitmu akan hilang dan kamu akan disertai oleh Tuhan senantiasa. Saudara, kalau saya jadi ayah yang seperti demikian, Bapak Ibu bisa membayangkan bukan jadinya seperti apa? Tentu saya harus langsung bangun, tentu saya harus langsung antar, detik itu juga, menit itu juga ke rumah sakit untuk periksa dan kemudian mendapatkan perawatan yang tepat. Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita berdoa, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beriman atau setiap kali kita menghadap Tuhan,
Bolehkah kita berhenti sejenak dan kemudian tanyakan dalam hati, adakah bagian dari jawaban doa ini yang Tuhan sedang taruh di tangan saya? Saudara, mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit itu sangat baik. Support untuk orang-orang yang kekurangan di dalam doa dan puasa itu baik. Tetapi barangkali kita perlu bertanya, bukan hanya doa dan puasa. Kita perlu bertanya di dalam hati kita, ketika saya mendoakan si A atau si B atau si C, adakah bagian dari jawaban doa ini yang Tuhan sedang taruh di tangan saya? Dan Tuhan mau bukan cuma saya berdoa dan berpuasa, tetapi saya melakukan aksi. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan atau mengasihi orang itu dan cuman berhenti sampai di sana. No. Ketika kita bilang kita mengasihi seorang, itu harus dibarengi dengan aksi. Karena kalau mengasihi tanpa aksi jadinya NATO, saudara. No action, talk only. Kalau orang Surabaya ngomongnya ngomong tok. Justru yang penting bukan ngomong tok. Justru yang penting adalah aksi itu. Dan melalui aksi itu justru kasih itu berbicara lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Mari mulai minggu ini, ketika kita berdoa untuk saudara-saudari kita, tanyakan, adakah bagian dari jawaban doa ini yang Tuhan sedang taruh di tangan saya untuk kita melakukan aksi yang nyata. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui iman kita hidup atau enggak. Kita mesti tahu bahwa Yakobus juga mengingatkan kepada kita satu hal penting. Bahwa percaya yang benar belum tentu iman yang hidup. Percaya yang benar belum tentu iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 18-19 berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam jemaat yang Yakobus layani, ada orang yang berpikir dualisme begitu. Loh, karuniamu karunia perbuatan, makanya kamu melakukan aksi. Karuniamu karunia iman, maka kamu beriman kepada Tuhan, berdoa senantiasa, membaca firman Tuhan dan seterusnya. Saudara, Yakobus menjawab dualisme ini dengan melanjutkan pembahasannya di bagian bawahnya. Dia berkata, aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa tidak mungkin ada karunia iman aja, tidak mungkin ada karunia perbuatan aja. Karena keduanya itu berbarengan. Iman itu diwujud nyatakan melalui perbuatan. Perbuatan itu lahir daripada iman itu. Jadi pasti barengan. Ketika iman itu hadir, iman itu menyatakan dirinya melalui perbuatan. Maka pesannya adalah kalau kemudian kita percaya akan yang benar, kita merasa hari ini kita itu punya pengetahuan yang benar, tetapi tidak pernah melakukan apapun, saudara, jangan-jangan iman kita adalah iman yang mati. Yakobus dengan baik sekali melanjutkan dengan sebuah kalimat ini. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Lalu dilanjutin, setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Saudara, ayat ini adalah jawaban daripada dualisme yang terjadi di jemaat tadi. Ada yang bilang karunia iman, karunia perbuatan. Ini jawabannya. Jawabannya apa? Jawaban yang sangat menohok. Dia bilang, kalau kamu punya karunia iman doang, perhatiin. Setan itu juga tahu, percaya akan hal itu. Dan setan pun, kira-kira kalau Yakobus mau ngomong ya, juga melakukan sebuah perbuatan. Setidaknya. Apa itu? Gemetar. Kalau kamu cuma beriman, bahkan kamu gemetar enggak, jangan-jangan kamu yang lain begitu ya. Sekali lagi iman dan perbuatan itu tidak dipisahkan. Maka saudara, kalau kita memahami bahwa percaya yang benar belum tentu iman yang hidup, mari kita perlu cek
percaya kita itu percaya yang seperti apa. Saudara, di tahun 1859 ada seorang pemain akrobat yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini foto beneran, foto Charles Blondin di tahun itu karena di zaman yang lampau, 1 abad yang lalu, jadi fotonya hitam putih, saudara ya. Charles Blondin ini adalah pemain akrobat yang menggemparkan dunia karena dia melakukan atraksi yang sangat tidak biasa. Apa atraksinya? Jadi dia memasang tali dari sisi air terjun Niagara yang satu ke sisi air terjun Niagara yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu ya kalau air terjun Niagara itu adalah salah satu air terjun yang terbesar di dunia dan yang paling ganas gitu. Nah, orang ini bukan cuma membentangkan tali tentu saja, tapi kemudian jalan di atas tali itu. Bolak-balik, bolak-balik. Nah, bukan cuma bolak-balik, berikutnya dia mulai mencoba melakukan sensasi, yaitu apa? Mendorong gerobak di atas tali itu sambil melewati kabel yang sudah terutas di Niagara itu. Maka kemudian penonton yang melihatnya, media-media yang meliputnya tentu saja tepuk tangan. Bukan cuma tepuk tangan, ini adalah sesuatu yang menghebohkan. Lalu kemudian dia bertanya kepada kerumunan, kepada penonton begitu ya. Saudara, saya sudah mempertontonkan kepada Anda, saya sudah bisa berjalan bolak-balik sendirian di atas putus tali dan kemudian saya sudah mempertontonkan saya mendorong gerobak bolak-balik dan sekarang saya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Sebelum itu saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, percaya enggak? Percaya enggak kalau kemudian saya bisa bawa orang dari sisi yang satu ke sisi yang lain melewati tali ini, melewati Niagara. Lalu penonton bersorak, percaya. Nah, setelah kemudian penonton berteriak percaya, Blondin melanjutkan. Kalau Anda percaya, siapa yang mau saya gendong untuk lewat dari sisi yang satu ke sisi yang lain? Apa jawaban penontonnya, saudara? Hening, saudara. Gak ada yang mau. Lalu kemudian ada satu anak kecil angkat tangan, saya mau. Wah, kemudian Blondin seneng gitu ya. Dia taruh di atas bahunya, pegangan begini, lalu kemudian lewat. Bolak-balik. Wah, setelah bolak-balik itu orang-orang bersorak. Wah, hebat, hebat, hebat. Tapi media tertarik bukan sama Blondinnya karena sudah tahu kalau Blondin bisa. Media tertarik sama anak kecil itu. Kenapa tertarik? Kok anak kecil ini mau padahal yang lain nggak mau gitu. Lalu kemudian media ini tanya pada anak kecil itu, "Nak, kamu ini siapa kok mau ikut Blondin ini dibawa ke sana? Kan ada resiko jatuh, kecebur dan mati." "Oh, nggak mungkin terjadi, Pak." "Loh, kenapa nggak mungkin terjadi?" "Soalnya aku anaknya." Lah ya. Saudara, kita bisa tahu saudara, ini kisah nyata, tetapi kita bisa tahu faktanya mengapa ada orang yang mau melewati, ada orang yang tidak. Karena dia kenal siapa Blondin dan bukan cuma kenal, karena dia anaknya. Saudara, kalau kemudian kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal, maka saya percaya kita itu bukan cuma di kepala, tapi percaya kita itu diwujudkan melalui perbuatan. Nah, kalau kemudian kita sambungkan dengan konteks Yakobus yang berbicara tentang keadilan dan altruis ini, maka kita sebagai anak Tuhan juga melakukan hal-hal yang adil itu. Hal-hal yang altruis yang bukan mementingkan diri sendiri tetapi menjadi kesukaan bagi orang lain. Mementingkan orang lain sama pentingnya kayak diri sendiri. Itulah iman yang sejati, itulah iman yang hidup. Nah, kita ini iman yang hidup atau enggak. Bapak Ibu, dalam pengalaman saya bergereja, ini disclaimer dulu bukan di gereja ini ya. Satu kali Bapak Ibu, saya pernah pelayanan sebagai usher. Dan seperti biasa di gereja itu kalau pelayanan sebagai usher artinya kita menyambut jemaat, say hi, hello, selamat beribadah dan kemudian nganterin ke tempat duduk. Nah, betapa kagetnya saya Bapak Ibu ketika saya nganterin ke tempat duduk. Waktu kemudian jemaat itu mau duduk, tiba-tiba usher yang lain tuh narik saya. Loh, kenapa kok ditarik gitu ya? Pak,
Enggak boleh Pak duduk situ Pak. Loh kenapa ini kan kosong? Oh enggak bisa Pak. Itu tempat duduk sudah ada yang booking. Bookingnya namanya A. Ya. Loh orangnya belum datang. Iya enggak bisa. Itu pokoknya kalau duduk situ punyanya si A, bukan punya yang lain. Walaupun orangnya belum datang, itu tempatnya si A. Mohon jemaat yang ini diantarkan ke tempat duduk yang lain. Saudara, saya pikir hal-hal seperti ini mestinya tidak terjadi. Kenapa demikian? Saudara, justru kalau kita itu punya iman kepada Tuhan dan kita percaya, bukan percaya yang cuma tahu, dan kita menghayati Tuhan sungguhan, kita akan memberikan tempat duduk itu kepada mereka yang membutuhkan. Bukan klaim, ini tempat duduk saya, ini tempat dudukmu. Tiap minggu saya duduk di sini, tiap minggu saya duduk di sana, dan tidak boleh ada orang yang duduk di tempat itu. Kalau saya duduk di tempat lain, saya seperti tidak beribadah. Saya pikir tidak demikian. Justru keadilan itu harus dijunjung tinggi. Bukan berarti si Bapak A ini tidak boleh duduk di sana, bukan itu maksud saya. Tetapi mendahulukan yang membutuhkan itu yang lebih penting. Kalau kemudian kita datangnya mungkin lebih late atau lebih awal, ya kita duduk sesuai yang disediakan. Itu salah satu contoh Bapak Ibu di mana keadilan itu boleh dijunjung tinggi. Ada lagi contoh yang lain di dalam gereja, saya percaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kita hikmat untuk kita melakukan banyak keadilan. Bagaimana kemudian kita ikut acara dan seterusnya, mari kita belajar untuk memperlihatkan iman kita di dalam keadilan dan altruis itu. Saudara, perbuatan tidak pernah menggantikan iman. Perbuatan itu memperlihatkan iman. Dan yang ketiga, bagaimana kita ngecek kalau iman kita itu adalah iman yang hidup. Yakobus mengingatkan iman yang sejati adalah iman yang berani membayar harga. Saudara, kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang kita baca, ada dua tokoh yang kemudian diberikan contoh oleh Yakobus. Yang pertama adalah seorang yang bernama Abraham. Abraham itu siapa? Bapak orang beriman. Ia adalah orang yang diuji sampai ke titik yang paling dalam, mempersembahkan Ishak, anak yang dinanti 25 tahun, anak yang di dalamnya tersimpan seluruh janji Allah. Dan yang kedua adalah Rahab. Kontras, tadi laki-laki, ini sekarang perempuan. Kalau tadi bapak orang beriman, sekarang pelacur. Orang Kanaan, warga kota yang sedang menunggu penghukuman. Pengetahuan teologinya mungkin bisa ditulis di dalam selembar kertas kecil. Allah Israel adalah Allah di langit, di atas, dan di bumi, dan di bawah, dan kota ini akan jatuh. Cuma itu aja. Tetapi dengan iman sekecil itu ia bertindak menyembunyikan para pengintai dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Apa yang dimaksudkan Yakobus dengan menuliskan dua contoh ini? Yakobus ingin mengatakan kepada jemaatnya dan kita semua bahwa orang yang harus membayar harga di dalam imannya kepada Tuhan itu semua orang. Mau orang paling beriman, mau orang yang punya background yang buruk, mau laki-laki, mau wanita, mau orang yang sukses, mau yang tidak, semuanya harus membayar harga. Dan di dalam contoh kedua ini, mereka membayar harga. Keamanan mereka, kekuatan mereka, mereka semua berani untuk membayar harga. Saudara, berbicara tentang membayar harga, Yakobus adalah orang yang juga membayar harga untuk menjadi rasul ini. Yakobus berjuang untuk jemaatnya. Dan kalau kemudian kita kaitkan ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus juga dalam tanda kutip ya, membayar harganya. Dia difitnah, dia didera, dia dimahkotai duri, dan kemudian dia disalibkan. Semuanya itu untuk apa? Untuk membela kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, untuk memberikan kepada kita kasih karunia dan iman itu. Maka saya percaya iman yang sejati itu harus berani membayar harga. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang bernama Wang Yeye.
Ini adalah seorang balita yang kemudian meninggal karena tertabrak oleh mobil. Kisahnya menjadi viral karena ada kejadian unik yang dialami oleh orang tuanya dan juga oleh Wang Yeye. Mari kita saksikan bersama. 会有什么血腥画面，一点血都没有，但是会对我们的心灵，尤其是对我们的道德观念带来冲击。前天下午的5点半左右，佛山南海黄岐的广佛五金城里，一个2岁的小女孩月月在路上相继被2辆车撞倒，碾压过去。而之后的将近7分钟时间里，还有呼吸的月月就一直孤零零地躺在路边，10多个路人一次一次地走过，竟然都冷血地当作什么都没看见。监控录像显示，5点25分左右，画面的右下角的月月走了出来，而画面上方则有一辆白色面包车。面包车在缓慢行驶中突然加速前进，车身直接撞倒月月，把她卷入车底。但之后司机却并没有下车，而是一踩油门跑了。这时后轮再次从月月身上碾过。而后面一位目击整个事件的路人却不屑一顾地从月月身边绕过，看都没看倒在地上的月月一眼。紧接着，经过的2个人都看到了倒在地上挣扎的月月，但都视而不见。这时，画面上方又出现了一台小货车。司机没有发现倒在地上的月月，再次从他身上碾过。Saudara, kisah ini menjadi perhatian dunia karena ada kejadian yang sangat tidak biasa ketika Wang Yeye ini ditabrak. Apa itu saudara? Ada 18 orang yang melewati Wang Yeye dan tidak melakukan apa-apa. Sampai kemudian orang yang ke-19, yaitu seorang wanita tua berusia 58 tahun, seorang pemulung yang namanya Chen Xianmei. Lalu kemudian melihat itu bingung dan kemudian membawa Wang Yeye ini ke rumah sakit. Tapi naas, karena luka yang diderita itu begitu berat, Wang Yeye akhirnya juga harus berpulang. Saudara, kisah ini menjadi sangat viral karena mau menunjukkan bahwa ada orang yang lewat 18. Kenapa orang-orang itu tidak mau menolong? Saudara, media yang sama yang tadi kita lihat itu mencoba mewawancarai dan menemukan 18 orang itu. Dan kemudian semuanya diwawancarai. Kenapa kok kamu nggak nolong? Lalu kemudian jawabannya mereka semua sama. Kami takut kalau nanti nolong malah kena pentung. Kami takut kalau nanti kami menolong kami malah yang sulit, kami malah yang jadi sukar. Maka yaitu anaknya orang lain, kami nggak ikut-ikutan. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Yang lebih gila lagi Bapak Ibu, kalau tadi perhatikan balita itu ditabrak 2 kali saudara. Maka kemudian polisi ini heran, loh kamu ketika nabrak dan tahu kan mestinya kamu turun, kamu langsung tolong, langsung bawa pakai mobilmu. Kok kemudian malah ditabrak lagi? Ini yang gila saudara, dia bilang begini, drivernya ya. Kalau ia mati, saya hanya harus membayar 10.000 sampai 15.000 renminbi untuk biaya pemakamannya. Tapi kalau dia hidup, saya harus membayar biaya perawatannya bisa sampai 100.000 sampai 150.000 renminbi. Jadi, saya lindas sekali lagi untuk memastikan bahwa balita itu sungguh-sungguh mati. Saudara, dunia atau hidup kita ini tidak lagi menghargai nilai manusia sebegitu rupa. Nilai manusia itu cuma ditentukan untung rugi. Berguna apa enggak satu pribadi ini? Tapi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa Tuhan enggak demikian. Tuhan enggak memandang manusia itu sebagai untung rugi. Kalau Tuhan disuruh mandang kita manusia, Tuhan pasti rugi. Wong kita ini manusia berdosa, manusia yang bobrok, manusia yang busuk. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, anugerahnya kita ini diangkat menjadi anaknya. Bukan cuma diampuni loh, diangkat menjadi anaknya.
Saudara, kalau kemudian kita melihat manusia dengan perspektif Allah yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah yang sudah dijelaskan beberapa waktu lalu, dan kemudian kita ini ditebus, dan kemudian kita mengaku kita beriman, tentu kita tidak melakukan yang demikian, bukan? Kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang perlu untuk ditolong, adalah saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, ayo mari kita bantu. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, tentu kita bukan orang yang sukar sekali melayani Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau untuk melayani Tuhan. Saudara, mohon maaf saya harus sampaikan ini dengan keras bahkan ya. Kalau kemudian Anda merasa bahwa aku beriman kepada Tuhan dan kemudian saya hanya cukup ke gereja, ibadah KU yang pertama atau kedua atau ketiga cuma 2 jam dan kemudian pulang, dan itu cukup untuk menumbuhkan iman saya, pengetahuan saya, kebenaran akan Tuhan, saudara, Anda perlu bertanya di dalam hati. Apakah iman saya adalah iman yang hidup? Iman yang hidup itu terpancar, dinyatakan lewat perbuatan. Iman yang hidup berani bayar harga. Kalau berani bayar harga, berarti berani menyisihkan waktu, menyisihkan uang, menyisihkan tenaga untuk melayani Tuhan. Saya tidak harus katakan melayani Tuhan harus di gereja, enggak. Tapi pasti melayani Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam pelayani Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai itu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya rindu kita menyaksikan tayangan video ini. Ini adalah sebuah penutup yang saya rindu kita semua boleh ambil bagian di dalam kemanusiaan yang adil dan altruis. Mari kita beraksi di dalam kasih kita kepada Tuhan. Mana yang mana? Ini bang. Ini bang. Aku dapat Dek, sini dek. Adek mau mainan? Yang mana? Yang ini. Ini. Makasih ya, Ya, Pak. sama-sama. Dulu aku selalu bertanya, mengapa Bapak selalu peduli dengan orang lain? Padahal orang lain juga belum tentu peduli dengan kita. Rasanya ini seperti tidak adil. Dengan peduli, kita tidak akan menjadi lebih kaya. Kita juga tidak akan menjadi terkenal. Aku tidak ingin menjadi seperti Bapak. Pak, Bapak kenapa sih begitu peduli sama semua orang? Karena peduli itu tidak membekas di sini, tapi di sini. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Ya, Nak ya?
Pak, izinkan saya untuk membantu Bapak. Bapak udah sering membantu saya. Saya harus membalas budi baik Bapak. Saya ikhlas, Bu. Saya tahu penyakit saya sudah lama tidak bisa sembuh. Lebih baik saya pergunakan sisa hidup saya untuk sesuatu yang kekal dan berguna bagi orang lain. Dan kini aku tahu apa arti peduli. Ini buat kamu. Dari kemarin kakak perhatikan, kamu nggak punya tas. Jadi kakak belikan yang baru. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Belajar yang rajin ya. Kak, kenapa kakak peduli? Karena peduli tidak membekas di sini, tapi di sini. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Dan kiranya apa yang menjadi teguran daripada Yakobus menjadi teguran bagi kami juga. Iman yang kami miliki, kami mau nyatakan melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Ingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan di dalam iman kami kepada Engkau, kami percaya Tuhan akan memakainya untuk menjadi kebaikan bagi setiap orang. Pakai kami untuk menjadi bagian dalam rencana-Mu itu. Gerakkan hati kami. Jangan biarkan kami hidup hanya memikirkan diri kami sendiri dan demi keuntungan pribadi kami. Mari jemaat, kita mengambil waktu teduh dan biarlah pujian yang dinyanyikan ini boleh menjadi refleksi firman Tuhan pada siang hari ini. Bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk semakin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, meteraikan firman ini. Amin.